Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Maulana, Muhammad Alfarizianda, Muhammad Razak, Reza Fahrevi, Yulia Sufani, dan saya sendiri Nurul Mutmainah Sabrini. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai 5 second test dan heuristic evaluation pada aplikasi EHAK. Baiklah, yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu aplikasi EHAK. Jadi EHAK ini adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan yang merupakan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Jadi sistem EHAK ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai lokasi penyebaran COVID-19. Lalu aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat membantu pengguna dalam penanganan COVID-19 dalam rumah sakit yang terdapat alat untuk swab test, panduan untuk mendapatkan vaksin, dan lain-lainnya. Jadi sistem Health Alert Card atau EHAK ini diharapkan dia dapat mendukung kemudahan akses pelayanan kepada semua calon penumpang dengan tujuan negara Indonesia untuk didata sebagai kontrol tujuan negara Indonesia terhadap resiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh penumpang. Jadi misalnya ada salah satu user yang dia ingin melakukan perjalanan menuju Indonesia misalnya. Jadi dengan dia mendaftarkan dirinya ke EHAK ini, maka jika terjadi salah satu penumpang pada pesawat yang dia tuju itu ada satu orang yang terkena positif misalnya. Jadi kan seluruh penumpang itu kan harus didata dan harus dilakukan tes rapid kan. Maka dengan ada aplikasi EHAK ini dia memudahkan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berada dalam pesawat yang sama dengan orang yang positif tadi. Begitu. Kemudian pada EHAK ini juga terdapat fitur yang banyak. Jadi cara menggunakan EHAK ini sendiri, yang pertama kita dapat menginstal dulu aplikasi EHAK ini dari Play Store. Kemudian kita dapat melakukan setting awal aplikasi, baik itu memilih bahasa pengantarnya, kemudian melakukan register dengan alamat email yang valid, kemudian juga dengan mengisi password yang ingin digunakan. Kemudian setelah kita melakukan register di awal, selanjutnya kita dapat mendaftarkan akun kita di EHAK ini dengan cara memilih fitur akun yang terdapat pada aplikasi EHAK. Kemudian setelah kita mendaftarkan diri kita di aplikasi EHAK ini, maka akun kita itu sudah ada pada EHAK. Maka ketika kita nanti akan melakukan perjalanan, nama kita tuh sudah terdaftar. Jadi sudah terekam bagaimana riwayat perjalanan kita gitu. Jadi aman dalam melakukan riwayat perjalanan. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh Yulia Sufani. Kepada Yulia dipersilahkan. Maaf, kepada Ade Maulana dipersilahkan. Baiklah, di sini ada 5 second test. 5 second test ini adalah suatu metode yang dilakukan oleh user researcher. Fungsinya adalah untuk membantu kita dalam mengukur informasi, apa yang akan kita gunakan, apa yang akan menjadi kesan bagi pengguna pada 5 detik terhadap desain yang ditampilkan. 5 second test ini biasanya kita gunakan untuk menguji apakah landing page yang kita bangun mampu mengkomunikasikan pesan dari user researcher kepada konsumen. Nah, cara kerjanya adalah dengan memberikan waktu 5 detik kepada peserta untuk melihat tampilan desain landing page yang developer buat. Setelah itu, peserta menjawab beberapa pertanyaan sederhana mengenai tampilan landing page tersebut. Dari sini kita akan menentukan apakah tayangan pertama pengguna halaman sudah tepat sasaran atau belum. Adapun pertanyaan sederhana yang diberikan kepada peserta, seperti yang pertama adalah apa yang terlihat. Di sini peserta diharuskan
untuk menulis apa saja yang terlihat pada gambar yang ditampilkan selama 5 detik. Yang kedua, untuk apa halaman tersebut? Peserta diharuskan untuk menulis untuk apa halaman tersebut. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan pada halaman tersebut? Nah, peserta diharuskan untuk menulis apa-apa saja hal-hal yang bisa dilakukan pada halaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Heuristic evaluation. Heuristic evaluation atau yang bisa kita sebut sebagai evaluasi heuristik merupakan metode penilaian kegunaan suatu produk digital yang bertujuan untuk memperbagus user experience. Pada proses ini dilakukan oleh seorang ahli atau evaluator UI atau UX dengan upaya mendeteksi masalah yang ada pada fungsionalitas produk. Pada heuristic evaluation, terdapat 5 pedoman heuristik. Yang pertama ada Don Norman 7 Principles. Pada heuristik ini terdapat 7 aturan, yaitu yang pertama adalah use reward dan user knowledge. Kemudian yang kedua ada simplify task structure. Kemudian yang ketiga ada visible execution and evaluation. Yang keempat ada mapping. Yang kelima constraints natural and artificial. Yang keenam ada design for error. Yang ketujuh ada standardize. Kemudian terdapat heuristic Nielsen 10 principle. Di sini terdapat 10 aturan, yaitu yang pertama ada visibility of system status. Kemudian match between system and the real world. Yang ketiga, user control and freedom. Yang keempat, consistency and standard. Yang kelima, error prevention. Yang keenam, recognition rather than recall. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Yang kedelapan, aesthetic and minimalistic design. Yang kesembilan, help user recognize, diagnose, and recover from errors. Yang ke-10, help and documentation. Kemudian ada heuristic Schneiderman 8 golden rules. Yang pertama ada strive for consistency. Yang kedua, enable frequent users to use shortcut. Yang ketiga, offer informative feedback. Yang keempat, design dialog to yield closure. Yang kelima, offer simple error handling. Yang keenam, permit easy reversal of actions. Yang ketujuh, support internal locus of control. Yang kedelapan, reduce short-term memory load. Kemudian ada heuristic Hick-Lawes. Di sini, lama mengambil suatu keputusan berbanding lurus dengan logaritmik jumlah pilihan. Yang dimaksud pada heuristic Hick-Lawes adalah apabila semakin banyak pilihan, maka akan semakin lama juga. Dan semakin banyak, maka akan semakin lama juga. Kunci pada heuristik ini adalah sederhana. Kemudian terdapat heuristik Fitts Law. Di sini, waktu untuk memilih suatu objek merupakan fungsi dari rasio jarak objek dengan lebarnya. Maka yang dimaksud dalam heuristik ini adalah apabila semakin jauh, maka akan semakin lama juga. Kemudian akan dijelaskan oleh Ade Maulana. Baiklah, di sini ada 5 second test. Di sini ada 5 second test dan heuristic evaluation pada halaman utama. Bisa kita lihat di sini pada gambar ada halaman utama dari aplikasi eHub. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis apa yang terlihat. Di sini yang terlihat ada logo eHub, kemudian ada fitur memilih bahasa, ada fitur memilih halaman utama, akun dan dukungan, kemudian ada alamat
Kemenkes RI, kemudian ada nomor telepon Kemenkes RI, dan daftar menu pada fitur halaman utama. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah memperkirakan halaman tersebut untuk apa. Nah, di sini halaman ini adalah yang pertama untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Kemenkes RI. Yang kedua, untuk mendapatkan kotak e-hak. Dan yang ketiga adalah untuk menampilkan fitur yang tersedia pada halaman utama di aplikasi e-hak ini. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa yang bisa dilakukan di halaman tersebut. Nah, di sini kita harus menulis apa-apa saja yang bisa dilakukan di halaman utama ini. Yang pertama ada memilih bahasa yang diinginkan user. Di sini kita harus memilih. Yang ketiga ada apa saja yang bisa dilakukan di halaman ini. Yang pertama adalah memilih bahasa yang diinginkan user. Yang kedua, kita dapat mengunjungi alamat Kementerian Kesehatan RI untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi terkini dari WHO. Kemudian kita dapat menghubungi kontak dari e-hub. Nah, kemudian ada heuristik dari halaman utama ini. Yang pertama adalah use real word and user knowledge. Yang masalah pertama adalah kata portal infeksi emerging. Solusinya, sebaiknya nama portal infeksi emerging ini dapat diganti dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna awam. Masalah yang kedua, ada lambang tambah pada fitur masalah yang kedua, ada lambang tambah pada fitur vaksinku. Di sini bertolak belakang dengan isi dari portal vaksin. Solusinya adalah dengan mengubah lambang tambah pada vaksinku ini menjadi lambang yang sesuai dengan isi portal, yaitu agar dapat diketahui dengan mudah oleh user. Dan problem atau masalah yang ketiga ada kata paspor kesehatan. Solusinya adalah kata paspor kesehatan ini sebaiknya dirubah menjadi surat kesehatan saja. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Azza. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan 5-second test dan heuristic evaluation pada halaman paspor kesehatan. Yang pertama, kita akan melihat apa yang terlihat pada tampilan halaman tersebut. Nah, pada tampilan halaman ini kita dapat melihat portal paspor kesehatan. Yang kedua, kode QR profil. Yang ketiga ada daftar tes lab. Lalu yang keempat ada video bantuan pengguna. Selanjutnya, perkiraan halaman ini untuk apa? Yang pertama, halaman ini untuk mendaftarkan kesehatan yang tersedia. Kedua, untuk memberikan kemudahan pada user melalui panduan video. Yang ketiga, untuk melihat riwayat tes lab yang pernah user buat sebelumnya. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan di halaman tersebut? Pada halaman tersebut, kita dapat melakukan scan QR profil user. Lalu yang kedua, kita dapat melihat panduan menggunakan portal kesehatan melalui video yang tertera. Selanjutnya, kita melakukan heuristic evaluation berdasarkan prinsip Don Norman. Pada halaman ini, ada satu kesalahan pada aturan nomor 1, yaitu use reward and user knowledge. Yang pertama, masalah pada daftar tes lab. Solusi untuk masalah ini, pada daftar tes lab berisi riwayat dari tes lab user sebelumnya. Maka sebaiknya kata daftar tes lab ini diubah menjadi riwayat tes lab, agar tidak membingungkan user.
Lalu masalah kedua ada pada portal paspor kesehatan. Solusinya, kata paspor kesehatan sebaiknya diubah menjadi surat kesehatan. Lalu yang ketiga, masalah pada video bantuan pengguna. Solusinya, kata video bantuan pengguna diubah menjadi panduan paspor kesehatan dan tidak perlu memakai kata video karena sudah ada ikon video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Farizi. Baik, selanjutnya 5 second test pada halaman vaksinku. Dari gambar tersebut didapat apa yang terlihat. Yang pertama adalah portal vaksinku. Di dalam portal vaksinku ini terdapat informasi tentang vaksinasi. Terus ada sertifikat QR code. QR code ini bisa di-scan menggunakan smartphone. Terus ada video bantuan pengguna. Yang kedua, perkiraan halaman tersebut untuk apa? Yang pertama, untuk memberikan informasi cara pengajuan vaksinasi, rapid test, dan PCR yang ada pada portal vaksinku. Terus memberikan sertifikat QR code. Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan pada user melalui panduan video. Terus, apa yang bisa dilakukan di halaman tersebut? Yang pertama, dapat melihat informasi cara pengajuan vaksinasi, rapid test, dan PCR yang ada pada portal vaksinku. Terus bisa scan sertifikat QR code-nya. Yang ketiga, dapat melihat panduan menggunakan portal kesehatan melalui video yang tertera. Dari gambar tersebut didapat juga heuristic evaluation berdasarkan prinsip de Norman. Aturan yang pertama adalah menggunakan kata asli. Ada dua masalah. Yang pertama, masalah nama halaman tidak sesuai dengan yang diinfokan. Solusinya, kata portal vaksinku diubah menjadi informasi vaksin. Masalah yang kedua, video bantuan pengguna. Solusinya, kata video bantuan pengguna diubah menjadi panduan vaksinku, karena sudah ada ikon video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Fahrifi. Baik, selanjutnya logo pada selanjutnya 5 second test untuk kontak EHA. Apa saja yang terlihat? Yang pertama, logo EHA. Yang kedua, alamat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketiga, nomor telepon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keempat, alamat email Kementerian Republik Indonesia. Perkiraan halaman tersebut untuk apa? Yaitu untuk memberikan informasi lanjut kepada user. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di halaman tersebut? Bisa mengunjungi alamat Kementerian Republik Indonesia, dapat menghubungi nomor atau email Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Heuristik kontak pada EHA. Yang pertama yaitu masalah kata EHA Indonesia kontak. Nah, solusinya sebaiknya tulisan EHA Indonesia kontak yang terdapat pada bawah logo diubah ke dalam bahasa Indonesia seperti tombol ganti bahasa yang ada pada layar utama. Seharusnya nama fitur tetap menggunakan bahasa yang dipilih oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuria Subani. Kalian rekodnya kalian dulu yang suara masukkan nanti pas di video. Test dan heuristic evaluation pada halaman akun. 5 second test pada halaman akun ini adalah yang pertama apa yang terlihat. Yang pertama ada logo EHAK, fitur memilih bahasa, email user, fitur hak, fitur EHAK lama, dan ada fitur panik. Kemudian perkiraan halaman tersebut untuk membuat daftar penggunaan EHAK user. Jadi pada halaman ini, user yang ingin menggunakan EHAK dapat mendaftarkan akunnya pada halaman akun. Kemudian, untuk menampilkan riwayat penggunaan EHAK lama yang pernah dibuat oleh user. Apabila seseorang sudah menggunakan EHAK lama, maka dia tidak perlu lagi untuk membuat akun baru, tetapi
dapat melihatnya di bagian fitur e-hak lama. Kemudian, apa yang bisa dilakukan di halaman tersebut? Halaman tersebut bisa memilih akun e-hak internasional atau e-hak domestik. Jadi pada halaman ini didapatkan dua pilihan, yaitu yang pertama e-hak internasional dan domestik. Kemudian bisa membuat daftar penggunaan e-hak dan dapat menampilkan riwayat penggunaan e-hak lama user. Jadi apabila user lama ingin melihat e-haknya yang dulu, maka dia bisa melihat pada halaman akun ini. Kemudian heuristik pada halaman akun. Heuristik pada halaman akun ini terdapat di user real world and user knowledge. Jadi masalahnya ada di e-hak lama. Solusinya adalah kata e-hak lama diubah menjadi riwayat e-hak. Kemudian melanggar aturan visible execution and evaluation. Pada masalah ini terdapat pada kata panik. Solusinya adalah di mana fitur pada halaman ini tidak menunjukkan fungsi dari fitur tersebut. Maka ada sebaiknya menambahkan informasi kejelasan dari fitur ini agar user yang ingin menggunakan fitur tersebut tahu kapan fitur ini dapat digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Mutmainah Sabrini. Baiklah, selanjutnya ada 5 second test dari halaman dukungan. Jadi di sini kita bisa melihat ada fitur memilih bahasa yang terdapat di sudut kanan atas. Kemudian ada fitur memilih rumah sakit. Kemudian ada fitur kontak asisten. Ada fitur publikasi. Dan ada fitur panduan manual e-hak. Kemudian perkiraan halaman tersebut untuk apa? Jadi yang pertama kita dapat memilih rumah sakit yang ingin dituju untuk melakukan rapid test atau vaksinisasi. Kemudian yang kedua itu dapat menghubungi asisten agar mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian dapat menampilkan publikasi tentang penanganan COVID dan lain-lain. Dan dapat memberikan panduan kepada user cara memakai aplikasi e-hak tersebut. Kemudian apa yang bisa dilakukan di halaman tersebut? Jadi yang pertama kita bisa menentukan rumah sakit mana yang ingin dituju. Jadi user dapat menekan fitur rumah sakit tersebut, kemudian dia dapat memilih rumah sakit yang tersedia. Kemudian yang kedua dapat membaca manual panduan e-hak yang terdapat pada fitur manual e-hak. Jadi bagi user pengguna pertama, dia dapat menekan manual e-hak ini untuk bisa mengakses aplikasi e-hak. Kemudian dapat melihat publikasi tentang penanganan COVID dan lain-lain yang terdapat pada fitur publikasi. Kemudian dapat informasi lebih lanjut dengan menghubungi asisten. Jadi asistennya itu sudah tersedia nomornya di fitur asisten tersebut. Kemudian heuristic evaluation pada halaman dukungan ini yang pertama itu ada melanggar prinsip pertama dari Don Norman 7 Design Principle. Jadi yang pertama ada use real world dan user knowledge, di mana masalahnya itu di rumah sakit. Jadi solusinya itu sebaiknya pada fitur rumah sakit ini membuat halaman pencaharian untuk rumah sakit. Jadi sebaiknya tidak usah langsung dicantumkan rumah sakit apa aja yang disediakan. Jadi lebih baik dibuat kolom pencarian. Jadi bagi user yang ingin mencari rumah sakit yang ingin dia tuju, bisa dia cari di pencarian. Jika rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan e-hak, maka ia tidak mendapatkannya. Demikian. Kemudian yang kedua ada masalah di asisten. Jadi solusinya sebaiknya kata asisten ini itu diubah menjadi pusat informasi atau menjadi kontak asisten. Biar pengguna atau usernya itu nggak bingung saat ingin menghubungi. Kemudian ikon publikasi itu diubah menjadi ikon telepon agar memudahkan user untuk mengetahui guna dari fitur ini. Kemudian masalahnya di manual e-hak. Jadi solusinya itu kata manual e-hak ini sebaiknya diubah menjadi panduan manual e-hak agar user tahu, oh kalau misalnya buka fitur ini berarti isinya itu panduan manual e-hak. Jadi user tidak pusing lagi, misalnya baru buka aplikasi e-hak
mau cari panduannya, jadi udah dapat, ada tulisannya panduan manual EHAK gitu. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.